Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa, selaku host dari podcast TAS, Talking About Semarang. Di sini kami sudah ada narasumbernya yang mungkin kalian udah pada kenal lah ya. Ya tahu lah. Nama beliau ini Pak Sajili Nur Alam SOR. Widih, bergelar nih. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sip. Eh, Apa yang mau diceritakan tentang Mungkin ya, podcast ini? nah mungkin di sini banyak cerita-cerita menarik tentang Pak Ajo ini. Mungkin Pak Ajo juga bisa berbagi cerita bersama saya di sini. Oke, mungkin kenapa dipanggilnya Pak Ajo, mungkin itu ada beberapa sejarah ya teman-teman semuanya. Jadi lebih dikenal Pak Ajo sebenarnya. Sebenarnya tidak ada kaitannya Sajilin Alam, tapi dipanggilnya Ajo gitu kan. Cuman itu hanya orang tua saya, Allah dan saya yang tahu mengenai. Jadi bukan panggilan kecil. Bukan, Oh. ya jadi itu panggilan kerennya lah ya untuk di Semarang tentunya. Seperti itu. Oke, mengenai perjalanan karir lah ya, bisa disebut pengalaman berbagi cerita aja pada teman-teman semuanya ya, di khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Ranca Bungur, bagaimana memang perjalanan saya pribadi atau bapak pribadi dari zamannya Perdi sekolah misalnya gitu ya, sampai di detik sekarang bapak sudah menjadi tenaga pendidik atau guru dari SMA Negeri 1 Ranca Bungur. Ya. Oke, Perdi perlu diketahui untuk kakak sendiri atau bapak sendiri, selama Bapak berada di alma mater SMA Negeri 1 Ranca Bungur, Bapak pernah ikut beberapa organisasi ya. Yang pertama OSIS ya, organisasi intra sekolah ya, kakak sebagai ketua bidang seni dan olahraga ya waktu dulu ya. Lalu selanjutnya kakak aktif juga di organisasi pramuka. Eskulnya Bang? Ya, eskulnya. Eskulnya apa? Pramuka dong. Ya, itu eskulnya pramuka dan di bola voli. Oh. Ya. Jadi itu cukup menyita waktu, yang dimana memang organisasi OSIS, eskul pramuka disertai dengan eskul olahraga yaitu bola voli, tentunya kita sebagai siswa tentunya perlu adanya, harusnya ada waktu untuk istirahat, tetapi memang semakin banyaknya organisasi yang kita geluti, maka ya kita harus siap juga untuk meluangkan waktu kita untuk di organisasi tersebut. Itu Fer. Mungkin kalian pada penasaran kan, dulu ini Kak Ajo pernah jadi murid Seman 1 Ranca Bungur nih. Sampai sekarang dia bisa jadi guru di Seman 1 Ranca Bungur. Gimana sih Bang bisa jadi guru di sini? Oke, sebenarnya untuk jadi guru itu tentunya ya kalian harus berpendidikan S1 dulu ya, karena tidak bisa kalian menjadi seorang pendidik atau guru itu tidak disertai dengan ijazah kalian S1 atau berpendidikan ya. Tentunya memang dari perjalanan Bapak selama menjadi murid ya, yang dulunya kakak dididik, sekarang kakak mendidik, itu memang sangat rank atau menyita waktu yang sangat banyak sekali ya. Tetapi di samping itu memang banyak sekali perjalanan-perjalanan lika-liku yang pernah Bapak capai selama menjadi murid, mahasiswa, tentunya menjadi di titik ini, yaitu di seorang tenaga pendidik atau guru. Nih ini Bang, nih katanya kan, maaf ya Bang, Yes. pernah dengar katanya Kak Ajo dulu pernah jualan ini plastik. Oh, Itu benar?
Tapi tahu informasi dari mana dulu itu? Gak tahu itu ada yang bilang dan pernah dengar aja gitu. Oke, sebenarnya itu nyata ya, maksudnya kenapa hal itu dilakukan karena memang pertama untuk mengisi waktu Bapak dulu ya dari kelas 10 jualan plastik itu dari kelas 10 sebenarnya ya. Jadi Sabtu Minggu kan libur ya, jadi waktu yang tentunya paling bermanfaat kakak rasa atau bapak rasa itu dipakai untuk bagaimana mencari rezeki ya. Di samping itu juga memang menjadi seorang tukang plastik atau tukang kantong ya yang di pasar anyar tentunya itu sangat-sangat melatih mental kita ya, tentunya. Tapi di samping itu kita juga dilatih untuk percaya diri dan juga bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang memang perlu namanya kerja keras seperti itu. Kajo kan katanya Kajo ini jualan plastik. Pernah gak dulu kayak dibully atau di... Kalau dibully mungkin enggak ya, tapi untuk sekedar informasi seluruh siswa mungkin kurang lebih dari angkatan bapak waktu dulu tuh mungkin 80% lah ya yang mengetahui kalau bapak itu pernah berstatus atau berjualan plastik di pasarannya. Ya, tapi itu tidak menjadi permasalahan kakak pribadi karena kenapa? Karena ya itu pribadi kakak dan tidak merugikan kalian juga gitu loh. Toh juga saya mencari rezeki ini ya halal insya Allah gitu kan. Walaupun memang ada hal-hal yang tidak suka dengan saya atau dengan bullying si tukang plastik, si tukang kantong, itu jadikan motivasi aja ya, bukan berarti kita malah dicaci maki sebagai tukang kantong tetapi kitanya malah down ya, itu salah. Tapi kita bagaimana jadikan bullying itu adalah sebagai motivasi kita sebagai makhluk hidup yang notabene perlu namanya ekstra kerja keras. Pak Ajo bergelar SOR. Ya, mungkin bisa diulik universitasnya di mana dan gimana sih tuh kehidupan selama di universitas itu? Oke, sarjana olahraga ya. Jadi kakak alhamdulillah keterima jalur SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ya. Angkatan berapa tuh, Pak? Angkatan 4. Waktu dulu tuh ada 9 orang yang keterima alhamdulillah, tapi 3 orang di jalur SNPTN ya, berarti 6 orangnya adalah di jalur SBMPTN ya. Alhamdulillahnya sebenarnya Bapak juga tidak ada itikat niatan untuk kuliah lagi ya, tetapi qadarullahnya mungkin Allah lebih sayang kepada Bapak untuk selama memang ada jalur pendidikan yang gratis, kenapa untuk tidak dilalui ya. Singkat ceritanya dengan ekstra kerja keras tentunya dibantu dengan biasanya belajar sendiri itu apa sih? Biasanya kalau bukan daring, kayak belajar di orang lain. Coba. Yes, betul ya. Les di Buti kalau nggak salah ya. Jadi beberapa bulan aja di situ kakak benar-benar diterpa bagaimana cara tembus di sebuah perguruan tinggi negeri, tetapi ada rumusnya. Ya, jadi rumusnya itu kita tidak harus mengerjakan semua soal. Ya, kita memang harus tahu passing grade-nya dulu di universitas tersebut. Ya, kalau misalkan passing grade-nya cuma sekian persen, kita tidak perlu mengerjakan semua soal yang diberikan oleh panitia SBMPTN. Kita hanya bisa menjawab hanya beberapa persen saja. Setelah itu kalaupun memang lolos, insya Allah passing grade pun akan lolos juga. Ya, jadi memang waktu dulu itu aturannya kalau menjawab benar itu 3 poin, kalau tidak menjawab 0, kalau menjawab tapi salah itu -1. Ya, jadi waktu dulu itu kakak beberapa ada pertanyaan, ada fisika, matematika, kimia, terus juga kelistrikan dan TPA dan sebagainya. Iya. Kelistrikan itu kayak gimana? Kelistrikan itu hanya semacam pertanyaan-pertanyaan tentang
elektrik seperti itu, karena memang kakak sendiri lulusan dari IPA. Ya, jadi memang ada kaitannya dengan mapel-mapel tersebut. Ya, tetapi alhamdulillahnya karena memang tadi sudah dibekali rumus yang memang lu nggak perlu ngerjain semuanya, tapi kerjakanlah yang sekiranya soal tersebut mudah dikerjakan. Makanya ada beberapa soal yang notabene kakak sendiri pun tidak paham, ya kakak tidak akan menjawabnya, karena kalaupun kakak menjawab dan itu salah, itu merugikan kakak sendiri. Ya itu. Dan juga waktu dulu tuh kakak di tesnya itu di SMA apa gitu, lupa, di daerah Jambu 2. Ya sebenarnya itu pun kakak cerita sendiri, kakak cerita sebenarnya tidak ada itikat ya untuk kuliah, tetapi itu pun kakak masuk atau datang ke tempat tes tersebut itu dari panitia kan jam 7, ya kakak sendiri datang jam 8. Ya itu sangat telat sekali. Makanya sebenarnya kakak sendiri pun sudah mau parkir lagi dan pulang. Buat apaan sih kuliah gitu kan? Karena memang pemikirannya masih labil kan, masa-masa sekolah gitu kan. Tapi ada mungkin bisa disebut juga malaikat ya. Malaikat tapi bernyawa ya. Malaikat bernyawa itu seperti kayak ada tukang parkir, ya tukang parkir datang, set, aku udah mau pulang tapi ditanya, "Kamu mau kemana, Dek?" gitu kan. "Saya mau pulang, Pak." "Pulang kenapa?" "Karena saya udah telat, Pak." Enggak kok, Dek, karena baru aja bel." Padahal kan jamnya udah melalui sejam. Iya. Tetapi mungkin dengan motivasi dia, "Udah deh nggak apa-apa, kamu masuk dulu aja, minta izin sama panitianya kalau kamu telat." Dengan disitulah kakak udah tadi mau pulang, diparkir lagi di situ, parkir lagi di tempat para tes semua calon mahasiswa tersebut gitu kan. Alhamdulillah tuh datang ke lantai 3 kalau nggak salah, datang cukup sama, emang udah semuanya udah ini ya, udah berjalan secara normal dan sudah dilaksanakan juga tes tersebut, tapi dengan izin Allah juga dan mungkin doa orang tua, alhamdulillah masih diberikan izin untuk mengikuti tes tersebut ya, sehingga alhamdulillahnya pas pengumuman kakak diterima di UNJ seperti itu ya. Jadi memang di samping itu ada hal-hal yang memang kita tak terduga dan itu menjadi sebuah catatan untuk kita pribadi. Ternyata memang perjuangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ya pasti ada aja, ya pasti ada aja jalan-jalan yang memang kita tidak tahu, tapi insya Allah ada orang-orang yang mengetahui tersebut dan bisa memberikan kita ke jalan yang lebih bagus. Itu kan Universitas Negeri Jakarta kan? Betul. Itu kehidupan selama kakak di Jakarta, kakak ngekos di Jakarta atau pulang pergi ke Bogor? Oke, waktu mahasiswa baru ya, diterima 2 dulu deh ya, karena jujur kakak sendiri pun bisa dibilang siswa yang notabene nggak pintar-pintar banget gitu kan, nggak bego-bego banget tapi ya, jadi biasa-biasa aja gitu kan. Diterima di Universitas Negeri Jakarta yang notabene mungkin baru pertama ya, angkatan dari 1 sampai 3 itu yang diterima di UNJ. Ya kakak pribadi alhamdulillah bisa diterima di PTN tersebut. Sama ada satu lagi itu namanya Ane Triseptiani kalau nggak salah, dia siswa terbaik ya, siswa terbaik di SMA Negeri 1 Rancabungur, nilainya hampir kurang lebih 95 ke atas ya. Tetapi ini namanya rezeki ya, tetapi dia jalur undangan dengan notabene seluruh nilainya kumlot dan menjadi siswa terbaik di SMA Negeri 1 Rancabungur angkatan kakak pribadi itu tidak diterima. Tidak diterima dimanapun ya. Makanya ini catatan untuk para siswa-siswi yang lain, walaupun memang kita sudah berupaya memaksimalkan nilai yang sempurna, tetapi memang kalau bukan rezeki kita di jalur undangan, Allah itu tidak akan memberikan di jalur tersebut gitu kan. Singkat ceritanya, si cewek tersebut tuh sama halnya dengan kakak, dia membeli buku setebal mungkin segini kurang lebih ya, untuk pembelajaran
SBMPTN, cara masuknya gimana dan sebagainya. Dengan tadi juga dibilang ada lesnya di Ibu Putih ya, dengan diberikan beberapa rumus. Alhamdulillah dengan kerja kerasnya dia pun diterima di UMJ. Oh, bareng sama kakak. Betul, dia di pendidikan ekonomi. Oh. Ya, pendidikan ekonomi, lulus bareng alhamdulillah kemarin 4 tahun. Dan sebuah kehormatan juga gitu kan, bisa satu angkatan, satu perguruan tinggi, dan bisa lulus di waktu yang tepat. Dan juga tadi ada beberapa pertanyaan di kehidupannya selama di UNJ gitu kan. Oke, untuk di semester 1 kakak sendiri pun tinggal di asrama. Ya, asrama mahasiswa Islam Sunanggiri, Rawamangun, Jakarta Timur. Itu di bawah naungan Al-Azhar. Ya, you know lah kalian sekolah Al-Azhar kayak gimana gitu kan. Karena memang asramanya itu bersampingan dengan SD SMP Al-Azhar Rawamangun. Yang notabene mungkin bisa dibilang sekolah termahal kedua di Jakarta. Iya. Karena memang asrama tersebut naungannya ada di bawah naungan Al-Azhar. Tetapi memang tentunya di semester 1, semester 2 atau 2 tahun lah ya tepatnya di asrama tersebut. Namanya asrama kan kita tidak bebas, gitu kan, pasti banyak aturan-aturan yang notabene perlu kita kerjakan, gitu kan, aturan-aturan yang notabene perlu kita laksanakan. Tetapi memang di samping itu untuk perubahan diri kita. Ya, memang kakak pribadi pun merasakan perubahan yang signifikan setelah kakak keluar dari asrama tersebut. Ya, selama 2 tahun itu kakak keluar dari asrama tersebut karena kenapa? Karena mungkin kakak pribadi ingin mengeksplor diri kakak di luar sana. Jadi kan ada kerjaan yang notabene selama Jumat itu kakak perlu kerja dari jam 6. Ya, kerjanya sih enak dari jam 6 sampai jam 8, setelah itu udah. Ya, cuman memang di asrama tersebut jam 8 pagi. Karena memang di asrama tersebut itu ada kegiatan dari sholat tahajud ya sampai les bahasa Inggris itu sampai jam 7-an. Karena memang kakak takutnya malah mengganggu dan takutnya menjadi pembicara juga di warga tersebut gitu kan, atau di mahasiswa yang lainnya pun, ini kakak lebih memilih keluar saja daripada kakak harus izin terus. Karena nggak enak juga sama pengurusnya. Makanya 2 tahun tersebut kakak fokus di asrama. 1 tahun lagi kakak alhamdulillah ikut serta dalam kegiatan badan eksekutif mahasiswa atau bisa disebut juga BEM. Ya, mungkin Ferdi juga mungkin akan merasakan kalaupun memang Ferdi ada niatan untuk kuliah gitu kan, nanti Ferdi akan tahu lah ya BEM itu seperti apa. 1 tahun di BEM, di tahun keduanya kakak di BEM juga alhamdulillah menjabat sebagai ketua BEM-nya selama 1 tahun periode gitu kan. Dan 1 tahun tersebut tuh kakak ada sekretariat ya, seperti inilah ya sekretariatnya BEM. Jadi memang kakak tinggal di situ jadinya. Ya, jadi selama 1 tahun itu tinggal di situ. Lalu di tahun berikutnya pun kakak berjibaku atau ikut serta dalam kegiatan legislatifnya juga, karena kan eksekutif sudah nih. Kakak 1 tahunnya lagi di legislatif. Ya, di legislatifnya pun sama, alhamdulillah kakak langsung diamanahkan menjadi ketua badan legislatifnya juga di fakultas selama 1 tahun gitu kan. Nah, 1 tahun kemudiannya pun kakak ada asrama yang di bawah naungan dari kampus tersebut. Ya, biasa disebut juga Rusunawa kalau di UNJ itu. Yang notabene 150.000 per bulan. Itu cuma 1 kamar itu ada 6 atau 7 orang. Jadi harus siap-siap. 6 atau 7 orang? Iya, yes, betul. Jadi memang ya namanya asrama mungkin bisa disebut juga asrama dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang di luaran Jabodetabek sebenarnya. Cuman memang kakak sendiri karena meminta kepada pengurusnya untuk tinggal di sini, alhamdulillah bisa diberikan.
Itu aja tuh perjalanan selama kehidupan kakak sih Fer. Kayak gitu. Ferdi sendiri di OSIS di SMA Negeri 1 Ranca Bungur Ya. kegiatan ngapain? Ya kayak biasa lah belajar, ya kayak murid biasa, kan belum jadi mahasiswa kayak bapak atau jadi guru. Uh, masa saya cerita juga pak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kan Ya, saling oke. bertukar. Jadi gini, awalnya saya kan masuk OSIS ini kan diajak sama teman kan. Siapa temennya? Sebutin aja namanya. Sebutin. Sudah. Awalnya diajak sama Tati, teman kelas saya. Ya katanya, Fer, ayo Fer masuk OSIS gitu. Saya ikut kan, katanya ya karena kelas 10 juga saya pengen ada niat nyalonin juga, cuman waktu itu karena ada Zoom meeting gituan, jadi males lah ya. Ngapain gitu kayak Zoom meeting, padahal kan cuman masuk aja daftar gitu ya. Untuk pas kelas 11 kebetulan dibuka lagi tuh. Saya ikut nyalon sama 3 orang. 3 orang teman saya nyalon dan tiba-tiba saya kaget dipilih jadi caketos. Awalnya kan cuma iseng-iseng aja gitu ya, dan gimana ya perasaannya kayak kaget banget gitu dipilih jadi caketos. Ya dari situ saya kayak bener-bener bingung banget cara gimana, dan akhirnya saya belajar ya memenuhi tanggung jawab lah. Akhirnya saya bisa sampai sekarang kayak gini. Oke. Terus udah berapa tahun di organisasi OSIS? Nggak berapa tahun sih, paling baru berapa bulan. Oh berarti baru periode sekarang yang masuk. Iya. Oke. Mudah-mudahan perjalanan OSIS ini memang kedepannya sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Nanti mungkin berarti yang akan merasakan, kakak tidak akan bisa memberikan jawabannya, tapi kamu sendiri yang akan bisa merasakan. Cukup kali ya cerita buat hari ini, dan makasih banget buat Kak Ajo yang udah ngasih cerita dan kisah-kisah yang sangat menarik dari awal masuk SMA Negeri 1 Ranca Bungur, dari siswa sampai jadi guru. Bahkan dulu Kak Ajo katanya mau jadi ini kan ya, mau jadi tenaga kesehatan, cuman nggak keterima kan. Iya, betul. Nah makanya Kak Ajo jadi di sini nih, jadi guru SMA Negeri 1 Ranca Bungur. Udah mungkin cukup segini aja dari podcast kali ini. Saya pamit bersama Kak Ajo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jo.